Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa huwa imtithalul ma'murati wajtinabul manhiyat. أحمده سبحانه وتعالى المتصف بجميع الكمالات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة. وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki zahir batin di dunia hatta al-akhirah. Dan hanya dengan takwa Allah pula kita bisa terhindar dari segala ketidakbaikan, dari segala malapetaka, dari hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita di dunia hatta al-akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap manusia tentu menginginkan hidupnya bahagia di dunia hatta al-akhirah. Tetapi tidak semua orang yang menginginkan kebahagiaan tahu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam surah Al-Qasas terkait bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan hidup di dunia hatta al-akhirah. Tentu terlebih dahulu harus dimulai dengan kita mampu menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-alaqah bainal abdi nahwa rabbih. Yang kedua, kita juga harus mampu menjaga pola yang proporsional di dalam berhubungan dengan diri kita sendiri. Memberi hak terhadap diri kita sendiri, al-alaqah bainal abdi nahwa nafsi. Termasuk hubungan kita dengan orang lain, al-alaqah bainal abdi nahwa nafsihi min insanin akhar, nahwa ghairihi min insanin akhar. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam dan lingkungan sekitarnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya saleh secara individual dan ritual, tapi sekaligus juga saleh secara sosial dan saleh secara natural. Tegasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang pertama yang dipesankan dalam ayat 77 surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak mendapatkan karunia dari Allah. Kita banyak mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa materi ataupun immateri. Kehidupan kita selalu dipenuhi dengan rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang berupa materi, harta benda, dan segala hal yang terkait dengan kepentingan fasilitas kehidupan kita. Rizki yang diberikan oleh Allah yang tidak berupa materi, yang immateri, adalah kekuatan, akal fikiran, tenaga, kesempatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Apa-apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita gunakan seluas-luasnya, sepenuhnya, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan kehidupan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Apa-apa yang telah kita terima dari karunia Allah, dari rizki yang telah Allah berikan kepada kita, madiyatan kanat aw ghaira madiyatin, baik berupa materi ataupun bukan materi, kita gunakan sepenuhnya untuk mencari ridha Allah, mencari kebahagiaan akhirat. Kita kembalikan untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu, kelanjutan ayat ini menegaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian kepentingan kehidupanmu di dunia. Atau terjemah bebasnya adalah Anda dipersilahkan untuk mengambil kepentingan kehidupan Anda di dunia. Dari karunia yang Allah berikan kepada kita, dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, baik materi ataupun bukan materi, yang seharusnya selayaknya kita gunakan sepenuhnya mencari ridha Allah, kita infakkan untuk mencari kepentingan akhirat. Tetapi Al-Quran pada kelanjutan ayat tersebut mengingatkan kepada kita untuk kita tidak melalaikan bagian daripada kepentingan kehidupan kita di dunia. Kita dipersilakan untuk mengambil bagian daripada kepentingan kehidupan kita di dunia, tentu secara proporsional, sesuai hajat dan kepentingan kita, untuk menjamin sustainability, keberlangsungan kehidupan kita, dan kebaikan tatanan kehidupan kita, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tidak sepenuhnya apa yang diberikan oleh Allah dikembalikan di jalan Allah, tetapi kita masih diberi kesempatan yang secara zahir kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan kita, tetapi porsinya tentu tidak melebihi dari apa yang kita gunakan secara zahir untuk kepentingan akhirat. Walaupun tatkala karunia Allah kita gunakan untuk kepentingan kita dengan niatan yang baik, dengan hati yang tulus, semata-mata mendukung dalam kelancaran ibadah kita kepada Allah, juga akan bernilai ibadah. Tetapi secara zahir, pola-pola konsumtif kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah ini tampaknya adalah seakan-akan untuk kepentingan kita. Tetapi di sini porsinya ada pada urutan nomor 2. Selayaknya kita gunakan yang jauh lebih besar adalah untuk kita dermakan dalam kepentingan akhirat. Kita gunakan di jalan Allah, baru kita ambil bagian daripada kepentingan kehidupan kita di dunia. Kita tidak dilarang menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah, mencari kesenangan dunia, tetapi harus ingat porsinya tentu harus ada di bawah kita menggunakan untuk kepentingan akhirat, karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, sementara dunia ini hanyalah tempat transit, hanyalah tempat sementara, bukan tujuan kita hidup selama-lamanya. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qattariq ilal watani. Kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata proporsi penggunaan dari karunia yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita lebih banyak
kita gunakan pada yang kedua, bukan pada yang pertama. Lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan kesenangan kehidupan kita dunia daripada kita dermakan untuk kepentingan akhirat. Padahal di sini sudah jelas. Pertama yang ditegaskan, wabtaghi fima atakallaha daral akhirah, dan yang kedua baru kita diperkenankan mengambil kepentingan kehidupan kita di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Intinya, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak dilarang memanfaatkan karunia Allah untuk kepentingan kehidupan kita di dunia. Tapi pada saat kita dermakan, kita gunakan, kita infakkan untuk kepentingan kita pribadi, kepentingan keluarga kita, tentu kita tidak boleh lalai akan akhirat. Bahkan porsinya harus ada terdepan dalam ingatan, dalam aksentuasi, dalam prioritas perilaku kehidupan kita. Tidak seperti yang banyak kita saksikan dalam keseharian kita, urusan akhirat hanya diambilkan sisa setelah kita selesai pada urusan-urusan dunia. Tentu ini harus mendapatkan coupling yang lebih besar, baru kita dermakan untuk kepentingan dunia. Dari potongan ayat ini dua hal yang telah diajarkan. Bagaimana kita membangun hubungan kita yang baik dengan Allah, dengan mendaya gunakan keseluruhan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang berupa materi atau bukan materi, digunakan sepenuhnya untuk mencari ridho Allah, untuk kepentingan akhirat. Tetapi kita juga mengimbanginya dengan mengambil bagian daripada kepentingan kehidupan kita secara proporsional. Berarti di sini ada al-alaqah bainal abdi nahwa rabbi, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan manusia terhadap dirinya sendiri untuk adil terhadap dirinya sendiri. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ini menyangkut hubungan kita dengan orang lain, terkait dengan pola hubungan kita sebagai makhluk sosial. Kita dilahirkan ke dunia ini sebagai zone of politikon. Kita tidak pernah bisa memenuhi hajat-hajat dan kepentingan kehidupan kita sendiri, karena tidak ada kemandirian yang hakiki pada manusia. Kemandirian hanyalah milik Allah, dengan salah satu sifatnya yang eksklusif hanya dimiliki oleh Allah, yaitu qiyamuhu binafsih. Adapun manusia, nggak ada manusia yang betul-betul mandiri. Urusan kita makan saja. Sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Jumat di pagi hari, kita makan. Berapa orang yang harus dilibatkan? Bukan mentang-mentang kita punya uang, kemudian kita bisa beli makanan. Tentu ketika kita akan beli, perlu ada yang jual. Yang jual juga perlu bahan mentah, perlu bahan pokok untuk kemudian dimasak. Yang bahan mentahnya, misalkan kita akan makan, berarti butuh beras. Berasnya juga diambil dari tengkulak atau pedagang. Pedagang juga tidak nanam sendiri, tapi dia harus ngambil dari petani. Petani juga tidak sendirian, tapi melibatkan banyak orang di dalam bercocok tanam, sehingga tanah, sawah, dan ladang bisa menghasilkan beras. Hanya urusan makan saja, sebetulnya berapa orang yang harus dilibatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mustahil ada orang betul-betul mandiri, karena kita memang selalu butuh dan butuh kepada orang lain. Kalau ini kita sadari, kita butuh kepada orang lain, maka jagalah hubungan kita dengan orang lain. Berbuatlah baik kepada orang lain. Bahkan batasan yang digunakan di dalam Al-Quran di sini adalah kalimat ihsan. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuatlah baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa ihsan itu? Al-Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala alaihi menjelaskan, laisal ihsan antusina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsan antusina ila man asaa ilaika. Ihsan bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tapi ihsan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang tidak selamanya perilaku, sikap dari orang-orang di sekitar kita sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang mereka ramah, kadang-kadang mereka santun, kadang-kadang mereka baik kepada kita, tapi kadang-kadang tidak sedikit di antara mereka yang berbuat kurang senonoh, kurang pantas, kurang menghargai, bahkan kurang baik dengan kita. Apapun yang dilakukan orang lain, kalau kita selalu menunjukkan ihsan, maka kita akan berbuat baik kepada orang lain. Kita akan menjaga untuk tidak melukai hati dan perasaan saudara kita. Kita akan menjaga bagaimana saudara-saudara kita tetap terjaga kehormatannya. Ini etika pergaulan di tengah-tengah masyarakat yang harus kita junjung tinggi.
apalagi di tengah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di akhir-akhir ini, di mana banyak ujian, banyak fitnah, banyak berita-berita yang tidak benar, yang kadang-kadang intrik-intrik tertentu untuk kepentingan politik kekuasaan, rela untuk mengorbankan persaudaraan, persatuan dan kesatuan, kadang-kadang tidak memperhatikan apakah yang diucapkan bisa melukai, menyinggung perasaan orang lain. Maka disinilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi berpesan kepada kita dalam salah satu syairnya, idza kunta turidu an ta'isa sa'idan saliman minar rada, kalau engkau ingin hidup bahagia, selamat dari berbagai macam celah, selamat dari hal-hal yang tidak baik, wa hadzuka mawfurun wa irduka sayyinun, apa yang menjadi bagianmu terpenuhi dengan sempurna, apa yang memang menjadi hak milikmu akan kau dapatkan, tetapi pada saat yang sama wa irduka sayyinun, harga dirimu terpelihara, harga dirimu terjaga. Kalau kita ingin hidup baik, kita ingin hidup selamat, kita ingin hidup bahagia, terbebas dari celah, sementara apa yang menjadi milik kita dapat kita raih dengan baik dan harga diri kita tidak terlecehkan, harga diri kita terjaga, maka pesan Imam Syafi'i, lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in fakulluka auratun walin nasi alsunu. Tolong jaga lisanmu, jangan sedikit-sedikit membuka aib orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, jangan suka mengumbar kekurangan-kekurangan orang lain. Kenapa? Wa kulluka auratun walin nasi alsunu, karena engkau masing-masing ini punya kekurangan, sementara orang lain juga punya lisan. Jangan mudah kita menjelek-jelekkan orang lain, karena pada saat yang sama orang lain yang melihat kita, ia juga bisa tahu celah dan kekurangan kita, dan mereka juga punya lisan. Disinilah yang harus kita jaga dengan orang lain. Jangan mudah membuka aib, mengumbar kejelekan-kejelekan orang lain, apalagi hanya untuk kepentingan sesaat, apalagi hanya untuk kepentingan komoditas politik. Tolong lisan kita dijaga dengan baik. Wa in ainaka abdat ilaika ma'ajiba, kalau kedua matamu menunjukkan aib dan celah orang lain, kul ya ainu kif, katakan wahai mata, diamlah, tidak usah kau buka kejelekan orang lain. Kenapa? Linnasi a'yunu, orang lain juga punya mata, orang lain juga punya mata. Maka pesan Imam Syafi'i, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, wa ashir bima'rufin wa samih man iktada, bergaullah dengan orang lain dengan cara yang baik, bergaullah dengan cara yang terbaik. Tetapi kalau ada ketidaksamaan, bertoleransilah dengan orang lain, wa samih man iktada. Kalau kita sepakat, perkuatlah, saling mendukung, saling menguatkan. Tapi kalau ada ketidaksamaan, hargailah ketidaksamaan itu, hargailah pandangan orang lain, hargailah argumentasi dan reasoning orang lain. Jangan merasa pikiran kita yang paling benar sehingga kita tidak memberi ruang untuk orang lain menyatakan pendapatnya dan kita tidak menghargai argumen dan alasannya. Ini kalau kita terapkan dalam situasi apapun, insya Allah suasana akan tetap kondusif. Dalam berbagai gonjang-ganjing fitnahan yang banyak terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kita, insya Allah kenyamanan dan kondusivitas akan tetap kita jaga, karena masing-masing mengendalikan diri, tidak mengumbar kejelekan orang lain, tidak membuka aib orang lain, saling menahan diri, karena kita juga sadar, kita juga banyak kekurangan, kita juga punya aib yang kapan saja bisa dibuka, bisa dibeberkan oleh orang lain. Bergaul dengan orang lain secara baik, saling mendukung, tapi kalau terjadi perbedaan, saling menghargai. Mereka sebetulnya sama dengan kita, hanya saja ada hal-hal yang kebetulan, secara kebetulan tidak sama dengan kita, ada hal-hal yang berbeda dalam pandangan. Ini prinsip yang kita jaga di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Wa asin kama ahsanallahu ilaik, wala tabghil fasada fil ard. Dan yang terakhir, ini yang terkait dengan hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan lingkungan kita. Wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud jangan berbuat kerusakan di muka bumi? Tentu secara umum yang dimaksud adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki, merusak terhadap ekosistem, merusak terhadap lingkungan. Tetapi pengertian metafora dari wala tabghil fasada fil ard, jangan suka membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Satu hal yang sudah tertanam, tradisi yang sudah terbangun, kebiasaan yang baik yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita rusak-rusak, jangan membuat kegaduhan yang bisa menimbulkan pro kontra, yang bisa menimbulkan konflik, yang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Ini sikap yang harus kita jaga. Kalau kita ingin selalu mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat, jagalah hubunganmu yang baik dengan Allah, dengan menggunakan anugerah yang diberikan oleh Allah sepenuhnya untuk mencari ridho Allah dan mencari kepentingan akhirat. Jagalah hubunganmu yang baik dengan diri kamu sendiri, dengan memberikan hak terhadap diri kita secara proporsional dalam memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Jagalah hubunganmu dengan orang lain, menjaga hak-hak kemanusiaannya, menjaga hak-hak dasarnya, tidak melecehkan, tidak mencari kesalahannya, tidak membuka aibnya, dan mengendalikan lisan kita dan mata kita untuk tidak banyak memandang kelemahan dan kejelekan orang lain. Karena ini akan berakibat ketidakmampuan kita membaca kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, dan jangan pula menciptakan kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat. Satu tatanan yang sudah terjaga dengan baik, kita lanjutkan, kita kembangkan, selama itu bukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Insya Allah, kalau 4 hal ini kita jaga, maka kita akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi sampai kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ila ma yuhibbu wa yarda, kepada sesuatu yang bisa mendatangkan ridha dari Allah, menjauhkan kita dari apa-apa yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah dzil jalali wal ikram, wallahu subhanahu wa taala yaqul wa bilisanihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الذكر والآيات الحكيم إنه تعالى هو البر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة المتممين عصرة الكرام، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين، ونصر اللهم مجوس المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين، وأولي بأحكام دين الإسلام في بلدنا إندونيسيا هذا وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة والسيئات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سلمنا وجميع المسلمين والمسلمات، واكشف وادفع عنا وعنهم الأمراض والمصائب والوباء والغلاء والبلاء والزلازل والرعود والصواعق المهرقة والسيول الهادمة والرياح العاصفة المهلكة والأمواج العاتية. اللهم لعن الكفرة الذين يحاربون قاتلون أو يصدون عن سبيلك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفل عددهم وأقل عددهم ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة.